Wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di sini, Bapak Ibu semuanya. Kita akan melaksanakan sosialisasi dan diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan SMP Negeri 1 Indralaya. Pertama-tama puji dan syukur senantiasa kita curahkan kepada kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali di sini, dapat berkumpul untuk membahas mengenai visi dan prakarsa perubahan di SMP Negeri 1 Indralaya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Indralaya, yang kami hormati fasilitator, guru penggerak, dan Bapak dan Ibu guru yang kami banggakan. Pertama, marilah sama-sama untuk membuka kegiatan ini, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya kami mohon kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit pengantar kepada kita semua untuk diskusi masalah visi SMP Negeri 1 Indralaya. Pada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Yola, Bu Ira sudah mengundang kami di ruangan ini. Diundang ada kita. Ada 3 guru, katanya ada siswa. Sudah jadi siswa. Oh. Baiklah kalau begitu. Yang saya hormati pengajar praktik Bu Desi dan Pak Agus. Yang benar ya Pak Agus. Kan belum berubah nama. Jangan tegangnya, weh. Santai. Di pagi Jumat yang cerah, ceria dan mudah-mudahan membawa barakah bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas perubahan sebenarnya ya, dari visi misi yang dibuat oleh tim SMP Negeri 1 Indralaya. Nah, saya sangat berharap masukan saran dari pengajar praktik maupun nanti Bapak Ibu guru kita berdiskusi, karena visi ini penting. Visi ini akan kita capai insya Allah 4 tahun ke depan. Kalau memang sudah kita capai, maka ini akan berubah. Jadi visi misi itu tidak boleh terukir di prasasti yang tidak bisa diubah-ubah. Itu menjadi salah, karena yang namanya visi itu kalau sudah tercapai harus diubah. Jadi kita punya target itu tujuan. Jadi misalnya seperti ini, kalau kita ingin melangkah atau berjalan ke Jakarta, tujuan saya berjalan ke Jakarta ini lewat mana? Saya mau lewat Payaraman dulu misalnya, arah jalan Payaraman, tembus Batu Raja dan seterusnya sampai ke Lampung bisa. Ada saya mau lewat tol langsung ke Lampung, kemudian nyebrang nyampe Jakarta. Bisa gak lewat Musi Banyuasin misalnya, muter-muter sampai ke Pagar Alam? Sampai gak ke ke Jakarta? Sampai. Berarti ibu-ibu, bapak-bapak lewat lintas apa tuh, tengah, utara, lewat lintas barat begitu ya. Artinya semua satuan pendidikan itu berbeda-beda untuk mencapai tujuan. Tapi harus saklek, sekolah itu harus memiliki tujuan. Karena kalau tidak ada tujuan ya tanpa arah. Dan tujuan ini menjadi titik pencapaian akhir. Artinya kita harus juga punya misi, punya indikator pencapaian. Nah, indikator pencapaian ini bahasa kitonya apa yang nak kita lakukan untuk mencapai misi. Misi dulu, belum ke visi. Oh, tahun ini targetnya dengan kita membuat program siswa bagaimana, guru bagaimana, dan seterusnya. Tahun kedua seperti itu juga. Hasilnya apa? Setiap tahun dievaluasi. Maka itu namanya misi. Jadi setiap tahun itu apa yang harus kita lakukan untuk pencapaian misi. Karena target misi itu ada 4 tahun. Tetapi apa iya 4 tahun betul? Tidak. Kalau 2 tahun itu sudah tercapai, boleh-boleh saja kita ubah sebenarnya. Katakanlah visi kita adalah mencetak lulusan yang unggul dan berwawasan global berdasarkan profil
Pancasila. Ini baru wacana yang kita flurkan di sini. Mari kita sama-sama berdiskusi. Nah, berdiskusi ini yang BP minta arahannya untuk visi SMP 1 ini apakah sudah pas atau masih ada hal-hal yang kita inginkan, gitu ya. Bapak Ibu menginginkan apa di sekolah ini? Nah, itu yang harus kita capai. Sekarang ditampilkan seperti ini. Boleh ini diubah. Jadi saya termasuk kepala sekolah yang terbuka. Ketika menurut Bapak Ibu pengajar praktik, Bu Erlina baiknya seperti ini, saya sangat menerima saran dan masukan seperti itu. Jadi Bapak Ibu di sini, mari kita berdiskusi mencetak visi sekolah yang terbaik untuk SMP 1 Indralaya. Itu yang saya sangat harapkan pada hari ini, hingga waktu kita ini bisa seefektif mungkin. Karena juga Bapak Ibu, ibu-ibu ini ada jam mengajar ya, diefektifkan pembahasannya bagaimana hingga nanti menghasilkan memang visi yang ini memang bisa kita capai. Kalau misalnya visinya seperti ini, apa langkah yang harus kita lakukan dalam tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Nah, kalau memang pencapaian atau indikator pencapaiannya itu ini tidak bisa, ini harusnya seperti ini. Nah, itulah dibutuhkan diskusi. Jadi indikator itu misalkan harus kita lakukan. Boleh nggak indikator pencapaian itu diubah tiap tahun? Boleh. Jadi tidak ada yang saklek. Visi itu harus 4 tahunnya dibayarin, ada dibuat tidak. Kalau dirasa ternyata visi ini 2 tahun nggak tercapai, nah itu rapat lagi, kita bahas lagi, kita kaji ulang lagi. Nih itemnya sudah tercapai semua. Siswa kita lah sudah ini di sana. Secara karakternya kita tidak mungkin mencapai 100%. Jadi kita tidak boleh berkhayal 100% karakter siswa kita bagus. Kalau sudah di atas titik 75%, siswa kita ini sudah patuh, sudah taat, pelanggaran tata tertibnya sudah minimal, itu sudah terbaik. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencapai 100%, ya itu hal yang tidak mungkin. Saya sudah datang ke beragam sekolah yang katanya sekolah itu sudah luar biasa ini, gaulnya sampai se-Indonesia ini luar biasa. Tapi kepala sekolah lain tidak melihat, tidak jeli ya. Saya sendiri yang lari ke atas, saya melihat. Saya sendiri yang lihat pada saat siswa mau masuk kelas bagaimana. Karena saya bukan mencari kesalahan, tapi saya mau membandingkannya. Kalau siswa saya seperti ini, maka siswa sekolah lain yang katanya luar biasa itu bagaimana? Ternyata tidak juga berbeda, jauh maksudnya. Jadi hanya butuh kita sebagai guru memang berada di depan menjadi contoh, ya, kemudian menjadi support. Berada di belakang, di tengah-tengah kita memang harus berdampingan dengan siswa agar bisa menciptakan siswa-siswa yang memang kita inginkan. Bapak Ibu, saya sangat tahu sekali kalau Bapak Ibu menginginkan siswa yang bagaimana. Saya punya prestasi ya Bu Apri. Siswa yang baik tingkah lakunya. Siswa apa ya? Hormat, santun, attitude-nya baik. Pasti semua Bapak Ibu di dalam otak itu siswa berkhayal ya. Boleh. Jadi visi ini sebenarnya keinginan kuat, khayalan kita, mimpi kita. Tapi mimpi kita ini memang harus menjadi fakta. Nah, fakta-fakta inilah yang langkah-langkah ini yang memang harus secara detail kita lakukan. Kalau nak nyapa ini, maka ini akan melakukannya setahun, 2 tahun makna, 3 tahun kejadian. Saya sangat yakin sekali Bu Desi sama Pak Agus, di 1,5 tahun saya di sini siswanya sangat luar biasa. Sampai ke tingkat internasional itu siswa kita luar biasa. Jadi kalau kita tidak usah nonton malam ada siswa yang terpakai, itulah cerita kita sendiri. Jadi apalagi Bu Dauni dan pusing, lakukan saja pembinaan, administrasikan dengan baik, dokumentasinya baik-baik. Oh ya, meloncat pagar tulang makanan tiap hari bukan didikan kita. Itu baik kalimatnya. Di hari ini loncat pagar, diomongi, dinasihat, itu namanya remedial sikap kita.
ini ya. Nah, tunjukkan dengan diri. Nah, kalau sekian ini ya, tidak buat PR misalnya. Masa tidak buat PR? Nah, kalau tidak buat PR tambah sekian. Seperti itu. Jadi teknik asesmen kita berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu saya di SMP pernah dilempar penghapus dari depan gara-gara tidak bisa jawab. Salah menjawab, tidak bisa jawab. Salah menjawab. Kan itu keterlaluan kan kalau kita seperti itu. Padahal sebenarnya siswa yang sudah berani menjawab itu sudah apresiasi yang tinggi. Nah, kita jangan sampai termasuk karena memang pola pembelajaran sekarang yang berbeda. Saya kira kalau nak nyuruh aku ngomong ini 3 jam kalau nak terus. Kalau tidak kan sudah. Nah, karena itu jadilah ya. Jadi saya kira sudah benar. Jadi makanya mulai praktikkan hingga kita bisa menciptakan yang memang benar-benar. Saya bukan yang kepala sekolah banyak macam. Saya merasakan olehnya. Saya sebagai pengajar praktik itu ada salah satu kepala sekolah ini. Saya beri lagi penjelasan begini. Asik yuk. Tapi sebagai apa sekali mengajar? Tidak sadar. Ini kan masukan mama. Salah. Ada baiknya dalam kehidupan yang seperti ini, namanya misi seperti ini. Nah, mungkin ini kita nyajikannya terlalu panjang. Jadi saya sengaja dengan menjadikan yang panjang-panjang agar mereka berdiskusi dalam masukan dari PP dan kita menghasilkan kemarin ya, menghasilkan misi yang memang terbaik. Jadi itu saja, terima kasih. Jadi diskusinya ini kami menyajikan ini. Karena KWSP kami ini masih tahap revisi belum fix benar, termasuk visi misi. Itu saja, terima kasih sudah hadir di sini. Rombinate Ira sama Yolan ini olahraga dan guru, sesungguhnya guru seni budaya, tapi di SK kan ya. Jadi mungkin ada banyak hal juga saling sharing ya. Desi sama Pak Agus ini kalau BU ini tidak memandang ke SMA, ke SD, TK misalnya tidak ada. Jadi tidak memandang level di mana dia menurut. Selalulah semangat untuk belajar melakukan perubahan akan menjadi guru yang memang lebih baik. Jadi kita harus lebih baik setiap hari dan setiap bulan, setiap tahun harus ada peningkatan. Makanya disebut merdeka mengajar, merdeka belajar. Jadi merdeka belajar itu bukan hanya untuk siswa saja, tapi juga untuk guru. Artinya kita bebas berdiskusi untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Guru juga jangan marah kalau siswa tidak tahu. Karena harus globalisasi literasi. Jadi ketika siswa itu sudah bisa kita alihkan bahwa media sosial atau digitalisasi ini sudah sangat tinggi, canggih, dan dia lebih tahu dari kita, itu kita bersyukur. Artinya pembelajaran kita berhasil. Terima kasih Pak Gus, Bu Desi, semuanya. Semoga hari ini menghasilkan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Andra MSI. Berikutnya kita langsung buka diskusi kita pada hari ini. Sebelum kita buka diskusi dibuka oleh PP ya Pak ya. Sebelum kita buka diskusi, saya perkenalkan dulu kedua orang yang berada di depan kita ini. Ini merupakan pengajar praktik dari kami berdua. Pengajar praktik saya ini Bapak Agus Dianto SPD JR. Berikutnya ini Ibu Desiana Batubara MPD. Ini pengajar praktik dari Ibu Ira Rahayu. Bener ya Batubara ya? Oh ya benar. Oh Bu kita
kita diskusinya santai Bu ya, artinya boleh makan ya Bu ya. Ya, oke. Selanjutnya kami serahkan kepada pengajar praktik kami untuk membuka dan memfasilitasi diskusi kita pada pagi hari ini. Bismillah, aku terpukau dulu dengan pidato sambutan dari PKS. Ternyata beliau ini memang luar biasa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Indralaya, terima kasih telah berada bersama kami di sini, memberikan arahan juga tadi, juga telah memberikan sambutan yang luar biasa kepada kami juga. Yang saya hormati Ibu dan Bapak guru Ibu dan Bapak guru SMP Negeri 1 Indralaya, ada juga mungkin tenaga pendidikan sempat hadir di sini. Yang saya hormati rekan kami di sini, Ibu Pipi yang cantik ini. Ya, jadi kami paling cantik dan paling ganteng untuk Pipi dan Ibu Desi Batubara. Tak lupa CGP kami, Ibu Ira dan Bu Adila Dasari, yang hari ini kami lihat sangat berbahagia, sekaligus juga mungkin sedikit deg-degan. Oke, Ibu dan Bapak yang saya hormati, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT sehingga pada hari ini dapat menghadiri acara yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan di SMP Negeri 1 Indralaya. Salawat dan salam semoga tetap selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Sebenarnya tadi di awal kami pengen pembukaan yang disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah tadi. Ternyata sudah komplit ini. Mungkin sedikit saja Bapak, Ibu. Sewaktu kecil pasti kita semua memiliki yang namanya cita-cita. Dan itu secara tidak sadar kita wujudkan dalam bentuk yang nyata. Ketika anak-anak, terutama anak-anak perempuan misalkan pengen menjadi seorang tukang masak, maka dia masak-masak mainnya. Dia buktikan cita-cita itu dengan cara seperti itu. Semakin bertumbuh usia, menginjak usia SMP, maka cita-citanya semakin mengerucut. Biasanya kalau yang laki-laki itu pengen jadi tentara kalau kami zaman dulu. Maka mulai di SMP, jadi kalau kami di kota kelahiran saya di Prabu Muli itu ada yang namanya pawai karnaval. Jadi cita-cita itu diwujudkan dalam pakaian. Jadi kalau saya sendiri karena banyak cita-cita, dimulai dari pakaian guru, pakaian tentara, kemudian pakaian guru, kemudian pakaian adat, dan ternyata itu secara tidak sadar itu memang pengen diwujudkan dan menjadi suatu semacam standar hikmah, ada hikmah di balik situ. Ternyata memang awal-awal pengen jadi tentara seperti itu. Kemudian dengan segala daya upaya berlatih dan sebagainya, tapi ternyata akhirnya orang tua belum mengizinkan dan akhirnya menjadi guru. Jadi pakaian tadi ternyata secara tidak langsung menjadi doa seperti itu Bu. Dan juga secara tidak sadar cita-cita ingin menjadi tentara tadi menjadikan diri, segala daya upaya diri itu mencapai apa yang dicita-citakan. Saya yakin dan percaya Ibu dan Bapak sekalian memiliki cita-cita seperti itu. Nah, terkait dengan cita-cita seperti itu, saya sangat tersentuh dengan salah satu puisi dari Bung Karno yang namanya Aku Melihat Indonesia. Beliau mengatakan, ketika aku mendengar lagu Batak, kebetulan sini ada orang Sumatera Utara, maka saya di sana tidak mendengar lagu Batak, tapi saya mendengar nyanyian Indonesia. Begitu dan seterusnya. Ketika lagi dari Bung Hatta pernah mengatakan, kalau Indonesia tidak akan bersinar, Indonesia tidak akan bercahaya dari obor besar di Jakarta, tapi Indonesia akan bersinar dari lilin-lilin kecil yang ada di daerah-daerah dan desa-desa. Dan secara tidak langsung, puisi dan perkataan dari Bung Hatta tersebut itu menjadi dorongan mereka untuk menciptakan suatu negara yang seperti apa, di mana Bung Karno melihat dari Sabang sampai Merauke itu adalah Indonesia, dan Bung Hatta di mana dia melihat
bagaimana Indonesia seperti apa, dan itu diwujudkan mereka dalam keseharian mereka, diwujudkan dalam yang bisa kita lihat. Dan satu hal lagi bisa kita lihat bagaimana mereka memiliki keberagaman visi, dua visi yang berbeda tetapi satu, tidak mencari perbedaan tapi mencari persamaan. Persamaannya apa? Ingin melihat Indonesia. Ketika Bung Hatta mengatakan Indonesia bersinar, maka akan bersinar dari seluruh Nusantara, terutama di desa-desa. Ketika Bung Karno mengatakan di seluruh yang ada, baik itu yang hidup ataupun yang benda mati, maka dia melihat Indonesia di sana. Ada kesamaan, ternyata ada kesamaan di mereka, dan kesamaan inilah yang membutuhkan kolaborasi. Nah, terkait dengan yang saya sampaikan tadi, meskipun sudah sepanjang sedikit banyak apa yang disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah, bahwasanya di dalam guru penggerak, cita-cita tadi kita wujudkan dengan visi atau mimpi daripada guru penggerak. Nah, hari ini guru penggerak kita, calon guru penggerak kita akan mengajak kita bersama untuk berdiskusi bagaimana yang terbaik, memberikan setidaknya gambaran cita-cita dari guru penggerak, calon guru penggerak, dan juga ibu dan bapak sekalian. Tadi kami diberikan waktu yang luar biasa oleh Ibu Kepala Sekolah, memberikan masukan yang benar, selagi itu tidak terlalu dalam rumah tangga SMP Negeri 1 Indralaya, insya Allah semampunya akan kami berikan. Satu yang sangat terkesan bagi saya tuh deg-degan gimana nih Kepala Sekolah ini. Ternyata ya, di luar ekspektasi ini namanya. Ternyata yang kami gambarkan Kepala Sekolah yang gimana ya, seperti itu di luar mungkin, ternyata tidak di sini. Di sini sangat luar biasa, humble, dan visinya sangat, bahkan mungkin melebihi dari visi yang kami bayangkan saat ini. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Tentu saja kesilapan dari kami, kebaikan itu dari Allah SWT. Selanjutnya mungkin Bu Yesya ada yang disampaikan. Oke, selanjutnya waktu ini dan kesempatan saya serahkan kepada Bu Yesya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Kepala, beliau ini adalah panutan saya. Jadi dari dulu saya selalu kalau iya, kebetulan kami satu mapel, beliau adalah ini seniornya MGMT. Nah, jadi dari dulu Bapak Ibu saya luar biasa ini sangat ngefans ya dengan juga saya Pak Tajamnya itu di dunia luar biasa itu. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti jejak beliau ya, paling tidak kita bisa memberikan sesuatu terbaik lah di sekolah kita masing-masing. Sedikit menambahkan Bapak Ibu, jadi diskusi kita hari ini adalah bagian dari sebenarnya kegiatan dari CGD. Namun bukan berarti kegiatan ini bertujuan hanya untuk mereka berdua. Banyak sekali nanti akan kita dapatkan di sini. Salah satunya nanti Bapak Ibu mungkin akan bisa nanti mampu untuk membuat visi sendiri sebagai seorang pendidik. Karena visi sekolah itu harus beranjak dari visi seorang guru Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak punya visi, bagaimana nanti kita akan mewujudkan sebuah visi sekolah? Makanya nanti mudah-mudahan setelah kegiatan diskusi ini Bapak Ibu sudah merancang sendiri visi Bapak Ibu sebagai seorang pendidik yang akan diselaraskan dengan visi sekolah yang akan kita diskusikan sama-sama. Oleh karena itu saya meminta Bapak Ibu untuk sama-sama nanti kita merefleksikan apa yang akan kita bahas bersama tentang visi sekolah yang sudah ada dengan keinginan harapan Bapak Ibu semua. Oleh karena itu saya minta nanti semua terlibat aktif agar diskusi kita ini bisa berjalan dengan maksimal sehingga apa yang akan kita dapatkan hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita sendiri maupun untuk SMP Negeri 1 Indralaya. Mungkin itu saja ya sedikit tambahan dari saya. Kita akan mulai diskusi. Saya akan kembalikan kepada Bu Yolanda dan Bu Ira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mulai diskusi kita pada hari ini. Seperti yang disampaikan Ibu Herlina tadi, bahwa visi itu merupakan cita-cita harapan yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Sedangkan prakarsa perubahan itu merupakan bagian dari upaya-upaya untuk mencapai visi yang telah kita rumuskan. Oke, sebelum mulai,
izin pantun dulu ya Bapak Ibu. Setidaknya kalau pantunnya melok cakepnya jadilah pantun. Ke Parit membeli kursi, dibawa pulang, naik travel dari Lahat. Murid SMP 1 Indralaya berprestasi, dipimpin kepala sekolah dan guru hebat. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita melihat visi kita, saya berharap sekarang kita melihat kalimat rumpang yang ada di depan ini. Kalimat rumpang ini merupakan cita-cita kita untuk murid kita. Yang pertama itu ada 6 kalimat rumpang. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan murid. Di sekolah kita sadar betul bahwa kita, warga di sekolah ini yakin untuk. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Jadi Bapak Ibu sekarang diminta untuk mengisi apa harapan Bapak Ibu, cita-cita Bapak Ibu kepada murid kita untuk masa depan, untuk impian kita nanti, agar kita bisa membayangkan visi apa yang mau kita buat. Atau kita langsung diskusi boleh Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin menyebutkan nih cita-citanya untuk ke depan untuk muridnya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang hebat dan berprestasi. Bu, apa Bu? Boleh? Beriman, bertakwa, disiplin, dan berprestasi. Oke. Yang lain? Nah, Ibu Umi? Memahami dirinya sendiri. Oke, iya Bu. Dari pertama tadi Ibu Nure. Ibu Nure?
Bebas Bu, boleh bebas. Ini cita-cita seorang guru untuk murid. Ya Bapak Ibu, tentu saja cita-cita kita ini harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan Merdeka Belajar, dan sesuai dengan lingkungan yang ada di sekolah kita. Untuk profil pelajar Pancasila itu, Bapak Ibu pasti kita semua sudah tahu bahwa ada 6 komponen di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar prinsip. Yang keempat, kreatif. Kelima, gotong royong. Dan keenam, kebinekaan global. Jadi apa yang kita cita-citakan itu sesuai ada di kompetensi dari profil pelajar Pancasila. Cita-citanya dulu jadi dokter ya. Iya. Cita-citanya pernah jadi dokter kan? Dia dokter hati kan? Guru kan? Ini Pak Agus, Kalau misalnya selesai menuliskan, jadi Ibu guru ini bisa menunjukkan lagi ya. Jadi benang merahnya benang Oke. yang dua baru selesai. Sudah refleksi kan Ya, mahasiswa sekali ini. Udah bertanya dulu kan? berarti itu pakai PowerPoint dibahas. Berani buka kan?
Iya, kosong lagi artinya sudah ada respon walaupun menyakitkan walaupun mengecewakan. Masih kosong ya, Bu? Iya, nggak tahu deh. Oke, Bapak Ibu, selesai ya? Oke. Selesai kita dengarkan setiap cita-cita Bapak dan Ibu semua. Dari poin pertama, ini kita memimpikan murid yang kita mulai dari Ibu Apri ya, Bu Apri ya. Oke. Yang poin pertama. Tadi sudah ya? Beriman, bertakwa, disiplin, dan berprestasi. Oke. Lanjut ke Ibu Enda. Berprestasi, mandiri, santun, beriman, dapat berkolaborasi dengan siswa lain. Oke, lanjut ke Nek. Ya, kita memimpikan murid-murid yang hebat, berprestasi, dan berakhlak mulia. Kita memimpikan murid-murid yang Oke. Kita langsung ke poin 2. Ke poin 2. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah Ibu Apri, makhluk sosial, saling toleransi, berjiwa pemimpin. Kita percaya bahwa murid adalah salah satu siswa yang mencetak lulusannya unggul dan berakhlak mulia. kita percaya bahwa murid adalah benih perubahan. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang dapat membawa perubahan. Kita percaya bahwa murid adalah fondasi generasi penerus bangsa. Kita percaya anak-anak dapat dibina dan dibentuk sesuai impian yang kita harapkan.
Kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak di video ke ya diskusi mana tukang video. Rasa cacat. Terima kasih Bu Yola. Izin Bu Herlina. Poin kedua, kita percaya bahwa murid adalah berakhlak mulia, benih perubahan, generasi membawa perubahan, fondasi penerus bangsa, dapat dibina dan memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi bagaimana Bapak Ibu kita menentukan bahwa kita yang satu lagi berjiwa pemimpin. Di sini kayaknya tertarik dengan perubahan. Artinya kata perubahan. Sepertinya kita sepakat bahwa murid itu akan membawa perubahan. Bagaimana Bapak Ibu? Dari 8 poin tadi, berjiwa pemimpin, berakhlak mulia, benih perubahan, generasi pembawa perubahan, fondasi penerus bangsa, dapat dibina dan memiliki kelebihan. Benar Bu? Dan kekurangan tadi, Saya rasa dari ke-8 poin ini intinya bahwa murid itu murid adalah penerus bangsa yang akan membawa perubahan di masa depan. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju ya? Ada yang perlu ditambahkan? Oke. Berikutnya ini di poin ketiga. Di poin ketiga, Ibu Ira silakan. Poin ketiga, di sekolah kita mengutamakan kesetiakawanan, berlomba dalam prestasi. Di sekolah kita mengutamakan perubahan sesuai dengan kemajuan zaman sekarang. Di sekolah kita mengutamakan attitude dan pemahaman diri serta peran setiap orang. Di sekolah kita mengutamakan etika, sopan santun dan tanggung jawab. Di sekolah kita mengutamakan akhlak dan sopan santun. Di sekolah kita mengutamakan akhlak dan karakter siswa yang baik. Di sekolah kita mengutamakan kebutuhan murid. Ya, ini kita ulangi lagi. Kesetiakawanan, berkolaborasi, perubahan atau kodrat zaman, karakter, sopan santun dan tanggung jawab, akhlak dan karakter, kebutuhan murid. Saya kira di sini banyak sekali ya Bapak Ibu tentang karakter dan kodrat zaman. Karena perubahan apalagi di zaman sekarang kita sebagai guru dituntut harus bisa IT. Jadi di sekolah juga bisa kita terapkan itu agar pembelajaran lebih mengikuti kodrat zaman anak pada zaman sekarang. Jadi bagaimana Bu ya?
Oh iya, kita simpulkan seperti tadi yang saya bilang, berarti kita mengharapkan perubahan, yaitu kodrat ya dan karakter. Oh iya. Lanjut ya. Lanjut, murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru adalah contoh figur bagi murid. Murid di sekolah, kita sadar betul bahwa untuk mencapai siswa yang hebat harus mengutamakan akhlak dan beriman melalui berbagai kegiatan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya bisa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa memiliki keberagaman. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus memiliki karakter yang mandiri dan kebinekaan global. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah memiliki aturan yang telah ditetapkan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat atau keluarga pengganti orang tua dan tempat menggali potensinya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa memerlukan kerja keras, usaha, dan kerjasama untuk dapat maju bersama menjadi sekolah yang unggul. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru adalah contoh figur murid. Dirinya bisa, memiliki keberagaman, karakter mandiri, aturan yang ditetapkan, tempat menggali potensi, kerja keras, usaha, menjadi sekolah yang lebih unggul. Lanjut, kita warga sekolah ini yakin untuk berpikir kreatif untuk maju, dapat berkolaborasi demi mewujudkan sekolah yang unggul, Dapat membangun dan membentuk karakter siswa dan memanfaatkan teknologi yang sudah ada sekarang. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bersama mewujudkannya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk berkolaborasi dalam mewujudkan visi dan misi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi manusia yang unggul di bidangnya masing-masing. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat mewujudkan visi dan misi di sekolah. Merdeka mengajar. Untuk siswa tadi merdeka belajar. Kita warga di sekolah ini yakin untuk berpikir kreatif, berkolaborasi, dapat mencapai kodrat zaman dalam IT, berkolaborasi mewujudkan visi dan misi, unggul di bidang masing-masing, mewujudkan merdeka belajar. Lanjut, kita dan warga di sekolah paham bahwa Segala sesuatu butuh perjuangan dan kerja keras. Cita-cita dapat dicapai dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Kita dan warga di sekolah paham bahwa untuk mencetak siswa yang unggul harus mengutamakan akhlak dan karakter kebangsaan serta teknologi yang ada. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini tugas semua warga sekolah.
Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dengan berkolaborasi maka akan dengan mudah untuk mencapai cita-cita. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pentingnya melestarikan lingkungan yang kondusif dan produktif. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita perlu mewujudkan siswa yang berkarakter baik sesuai profil pelajar Pancasila. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kolaborasi semua pihak akan dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa segala sesuatu butuh perjuangan. Berkolaborasi adalah kunci menuju akhlak dan karakter. Tugas semua warga sekolah, wujudkan siswa yang berkarakter, menciptakan siswa yang berprestasi. Baik, saya sebagai warga SMP 1 Indralaya nanti diklirkan oleh PP ya. Tadi sudah ada karakter apapun ya di poin pertanyaan pertama ya kalau tidak salah. Nah sekarang kita lihat di visi misi kita. Apa yang Bapak Ibu sampaikan ada sudah mengkait di visi misi. Yang pertanyaan pertama sampai pertanyaan ke-6. Coba kita analisa. Kalau sudah mengkait kajian karakternya, analisa karakternya, sudah ada nggak mengkaitnya di sana? Kalau sudah ada, di poin yang mana? Tidak apa-apa berdiri, salah satu berdiri. Oh, semua yang diutarakan tadi, ada nggak mengkait ke situ? Kalau sudah ada, berarti ini sudah pas sesuai dengan keinginan Bapak Ibu ya. Nanti di akhirnya nanti difinalisasi oleh pengajar praktik. Nah, kolaborasinya sudah muncul belum? Tadi kan keinginannya ada kolaborasi, adil lingkungan, berbasis lingkungan. Kemudian yang banyak tadi karakter ya, kita simpulkan seperti itu. Teknologi tadi ada teknologi. Sekarang apa yang ibu-ibu sampaikan, saya sangat yakin sekali para pengajar praktik, ibu-ibu guru kami ini cepat sekali beride, maksud saya menuangkan idenya dengan pertanyaan pemantik seperti itu. Saya sudah sangat mendengar di awal tadi bisa disimpulkan itu kan semuanya karakter gitu. Nah sekarang karakter ada nggak di kita itu? Ada nggak? Sudah ada di mana? Di mana? Bukan lihat di situ, di visi. Ya di visi. Kita ingin menentukan visi. Kalau yang misi ini bisa kita rubah. Dari kalimat-kalimat itu nanti itu akan kita rubah, kita cross check dulu di misi, bukan cross check di misi, karena misi ini adalah turunan dari visi. Nah sekarang kan berbasis karakter tadi yang poin pertama, jadi selintas mungkin nanti tambahkan ya. Selintas tadi yang saya cerna ada karakter ya, terus ada berbasis lingkungan, kolaborasi, terus ada peningkatan teknologi, artinya globalisasi seperti itu. Nah, sekarang apa yang ibu-ibu ungkapkan itu sudah ada belum di situ? Kalau sudah ada, tinggal pengemasan kalimat lagi. Nggak masuk belum? Sekarang berbasis karakter, ada di kalimat mana? Profil Pancasila. Di profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila itu sudah masuk semua. Iya. Apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi
Saya simpulkan saja yang karakter dan penguatan karakter. Oke ya, masuk ya. Kemudian kita lanjut lagi berbasis teknologi. Tadi kan ada berwawasan global. Masuk sudah berwawasan global. Sekarang bapak ibu-ibu tahu tak bapak ibu? Ada bapaknya. Bapak ibu, berwawasan global itu apa sebenarnya? Ya luas itu apa? Ya global itu memang luas. Nah, dalam kaitan dengan konteks yang ibu-ibu sampaikan tadi, apakah berwawasan teknologi, siswa yang cerdas, siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi, siswa yang berprestasi, masuk gak di kata berwawasan global? Masuk, berarti sudah masuk. Masuk gak Bu, Bunda, Umi? Masuk ya, berwawasan global itu. Tadi kan sudah disampaikan, kami pengen siswa kami memiliki prestasi gitu ya. Kami pengen siswa kami itu inovatif, terus melakukan perubahan, artinya dari yang tadi belum bisa mungkin menjadi bisa, dari yang tadi tak baca menjadi baca, seperti itu. Nah, jadi kalau sudah ada berarti ada kenanya. Berarti tinggal lagi yang terakhir tadi apa pertanyaannya? Warga di sekolah ini paham bahwa. Nah, kita dan warga sekolah paham bahwa apa kalimatnya? Segala sesuatu butuh perjuangan. Itu nanti itu masuk ke isi item isi. Sekarang kalau kita menyadari konteks kalimat isi kita sudah pas dengan keinginan kan itu kan pertanyaan pemantik, keinginan yang Bapak Ibu harapkan nanti. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu masuk gak? Sudah masuk kan belum? Apa keinginan dari berapa orang guru tadi? Sudah masuk semua ya? Sama-sama itu sudah masuk semua. Tinggal kita mengemas kalimat berarti. Tidak, Bapak Ibu pengajar berarti. Apa yang disampaikan oleh 2, 4, 6, 8, 10, 12 para pengajar Ibu ini berarti sudah masuk semua ya. Jadi kalau kita simpulkan masuk di item berwawasan global berlandaskan profil pelajar Pancasila. Karena teknologi dengan keinginan berwawasan itu kan artinya dia sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, sesuai dengan perkembangan zaman, kemampuan. Jadi kalau sekarang kemampuan digitalisasi berarti anak kita sudah masuk ke situ. Teknologi tadi kan. Berarti item itu sudah. Saya kira itu yang sudah mengkait di sini. Tinggal lagi kita pengemasan kata. Ini yang harus kita bahas. Apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu yang sudah disampaikan sudah dapat di sini. Tinggal nanti kita lihat lagi. Mencetak lulusan yang unggul dan berwawasan global berlandaskan profil pelajar Pancasila. Sekarang konteks kalimatnya nak kita paskan. Sengaja dibuat ini biar berpikir, ya, biar berpikir. Oh ternyata kata tadi tidak cocok Bu, cocoknya ini. Nah inilah kita diskusi hari ini. Oke? Simpulkan bahwa dari kalimat rumpang untuk visi kita di sini sudah termasuk sudah sepakat bahwa visi kita sudah lengkap dengan kalimat unggul berwawasan global dan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah sekarang kita adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi kita ini? Kalau ada, mari kita berdiskusi kira-kira kata atau kalimat apa yang ingin kita tambahkan dari kalimat visi kita yang sudah ada ini. Ya, kalimatnya saja. Secara konten memang sudah alhamdulillah sudah cukup lengkap. Di sini sudah ada semuanya. Tinggal kita katanya, kira-kira kata mencetak itu sudah pas belum untuk kita? Sudah pas belum? Bagaimana Ibu
silakan. Kira-kira tidak kita ya nggak apa-apa ibu, kita kan diskusi, nggak jadi masalah. Kita tidak mencari benar atau salah, ini namanya diskusi ya. Ya. Oke, Bu April, ayo Bu April, monggo diaturi. Kalimat mencetak itu bagaimana kalau kita ganti dengan membentuk? Membentuk. Oke. Kalimat mencetak kita ganti dengan membentuk. Membentuk. Bu April, kira-kira alasannya apa ya Bu April ya? Oke, ini kayaknya guru bahasa Indonesia ini. Kira-kira alasannya apa ini Bu April boleh, Bu Nuret boleh? Menurut mungkin kosakata mencetak itu seperti apa, atau tadi kata Ibu April tadi membentuk. Oke, boleh Bapak Ibu silakan ditambahkan. Tambahkan Bu ya, kalau pendapat saya pribadi lebih setuju yang mencetak. Mencetak. Karena, Alasannya apa Bu? karena ini Bu ya, memang bukan guru bahasa Indonesia Bu Iya. ya, tapi nyebut-nyebut. Kalau mencetak itu kan ada alatnya, ada orangnya yang melakukan. Alatnya itu ialah sekolah, orang yang melakukan adalah guru. Jadi produknya itu ya siswa mencetak. Tapi kalau membentuk itu cuma di orangnya saja, tidak ada alatnya. Membentuk. Oke, boleh. Terus ada Bu, satu ya. lagi tambahan, mungkin lebih ke penyusunan kata. Mencetak lulusan yang unggul dan berwawasan global itu bagaimana kalau saran Bapak Ibu ya? Kalau dibalik, mencetak lulusan yang berwawasan global dan unggulnya di belakang, berlandaskan profil pelajar Pancasila. Oke. Ya. Kita tampung dulu yang lain. Bapak Ibu silakan, ada yang ingin berpendapat mengenai kata mencetak atau membentuk. Mem Yani? Bagaimana menurut Mem Yani? Tolong pakai mic, Mem. Dengan kata mencetak rasanya sudah hampir bagus ya, tetapi lulusan itu seolah-olah kita hanya memikirkan yang lulus saja. Nah, bagaimana kalau tujuan sasaran kita bukan hanya lulusan, tetapi anak yang Murid. baru masuk, murid, anak yang tidak lulus, anak yang pindah. Bagaimana begitu dia masuk SMP, kata yang kita jadikan Kita ganti murid gitu Mem ya. Ya, Kalau menurut pendapat Mem, mencetak murid yang unggul, ya Mem ya. mencetak boleh juga diganti lain kalau ada teman-teman yang lebih mempunyai ide yang baru. Jelas hanya lulusan yang saya fokuskan. Oke, ya. Baliknya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin menambahkan lagi? Pak Riki? Ada masukan? Bu Umi? Oh ya. Yang pasti visi itu bisa
siswa terlalu sempit cita-cita kita. Kan sekarang ada prestasi sekolah juga. Tapi kalau mencetak lulusan itu hanya nuansanya ke siswa. Mana Baik, seru ya. Saya senang sekali. Saya tuh memang berkhayal sekolah melaksanakan seperti ini dalam penyusunan visi misi. Ini menjadi awal kami nanti membuat semuanya. Artinya Bu Yanita, pada saat kita mau menyusun arkas nanti pun kita harus membuat instrumen agar cepat seperti ini. Jadi apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru, iya, jadi harus punya kuesioner pemantik seperti ini. Kemudian untuk yang ini terlalu sempit, mencetak lulusan, artinya hanya ke siswa orientasinya. Tapi kan kita punya juga daya saing sekolah di kabupaten, sekolah A, sekolah B, sekolah C, begitu juga tingkat provinsi, tingkat nasional. Nah, apa yang harus kita harapkan dari situ untuk mendukung visi yang akan kita laksanakan? Jadi kalau Ibu sekarang coba baik-baik dengarkan. Kalau saya lebih kepada terukur, bukan hanya siswa. Kalau kita sudah menjadi sekolah unggul, insya Allah yang keluar dari sekolah kita ya siswa unggul secara otomatis. Karena sekolah kita sudah labelingnya itu unggul. Jadi insya Allah 75% siswa yang keluar dari SMP kita ini adalah siswa yang unggul. Jadi tidak usah kita ungkapkan kata lulusan. Benar kata Mem Yeni, visi kita cuma lulusan, berarti siswa yang tamat kayak orientasinya. Nah, untuk jadi siswa yang tamat itu unggul tentu ada prosesnya kan. Kalau Bu Yanita sampai Bu Yanita tuh bisa juga. Nah, mari kita sama-sama berpikir bahwa kita ini sekarang itu bukan orientasinya ke siswa saja, tetapi sekarang bagaimana kita menciptakan sekolah unggul yang secara otomatis nanti akan melahirkan siswa-siswa yang unggul. Jadi kita lebih kekuat pada bagaimana kita menciptakan sekolah unggul. Ya enggak? Sekolah unggul, berwawasan global, berlandaskan profil pelajar Pancasila. Nah itu lebih, jadi kata visi ini tidak boleh banyak, terukur dan warga sekolah bisa berpikir tidak dalam waktu lama kami secapai. Jadi visi ini bukan berarti ya sudah yang penting baca-baca apalah, nggak bisa. Karena pelaksananya ini adalah seluruh warga sekolah, termasuk planning service. Nah itu bukan hanya guru yang punya beban mengajar. Coba kita paham. Tidak, kalau misalnya coba Bapak Ibu catat, menjadi sekolah unggul, berwawasan global, berlandaskan profil pelajar Pancasila. Menjadi sekolah unggul. Nah, unggulnya itu di mana? Kan begitu. Kabupaten itu nggak lewat. Memang kita sekolah unggul di kabupatennya enggak. Di mana? Di provinsi. Saya kira juga sudah. Kan begitu. Kenapa tidak kita canangkan? Karena kita juga sekolah penggerak. Berarti sudah diakui di tingkat nasional. Kita paksa gitu. Menjadi sekolah unggul, apa ya kalimat yang pasnya? Coba sama-sama. Jadi kita punya cita-cita itu kami menjadi sekolah unggul di tingkat nasional kan seperti itu. Kita gitu namun. Nah, jadi sekolah unggul itu apanya? Yang berwawasan globalnya berarti arahnya ke sekolah digitalisasi. Berlandaskan profil pelajar Pancasila artinya sekolah berkarakter. Sekarang Bu Yanita berwawasan global, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan?
itulah indikatornya. Nanti kita tuangkan di dalam misi. Misalnya, itu sudah harus per item. Menciptakan siswa ini apa? Nah ini ya, misalnya misinya membimbing dan membina para siswa agar menjadi manusia yang beriman bertakwa. Nah ini poin 1 itu kena di mana itu? Di profil pelajar Pancasila. Nanti actionnya itu kita buat di indikator. Jadi tidak usah nak banyak-banyak. Ini yang misi itu. Misi itu tiap tahun boleh tak dirubah? Boleh. Jadi kita misalnya 3 saja dulu tahun ini. Tahun depan kita rembukan lagi, nak program apa lagi. Apa yang nak kita lakukan? Baik di sarana prasarana, di kesiswaan, di kurikulum. Bagaimana kita kaitannya dengan kita komunikasi dengan pihak lain, stakeholder dan sebagainya. Itu juga menjadi indikator kita yang nanti untuk mencapai visi kita itu. Nah sekarang kita kembali ke situ tadi. Tinggalkanlah kalimat di atas. Ya, sepakat ya? Nah, tinggal kita bagaimana. Nanti kita kembali ke ini ya. Finalnya kembali ke BP. Ya enggak? Jadi BP-nya mau final. Kita bersama-sama berdiskusi. Apa? Enggak, ada masukan dulu ya. Ini visi misi sekolah ini, visi misi ketika sekolah kita mulai melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi di mana di kurikulum merdeka itu pembelajarannya itu berpusat kepada murid, seperti itu Ibu. Jadi visi misi ini muncul karena ya itu tadi Bu, intinya sekolah yang berbasis kurikulum merdeka itu tujuan visinya itu lebih ke muridnya, ke siswanya. Karena itulah di awalnya dibuat mencetak lulusan, tidak lagi memakai visi kita yang lama yang biasanya visinya lebih ke sekolah kayak itu. Tapi di sini lebih ke murid, itulah Bu karena. Disitulah maka muncul kata mencetak lulusan itu. Jadi karena di kurikulum merdeka itu yang yaitu dari visinya lebih ke siswa, terpusat pada siswa. Itu bagus, tapi itu bisa dituangkan di misi. Misi kita itu berarti pada saat proses pembelajaran harus berdiferensiasi. Jadi di item misi itu harus ada penekanan. Tidak harus seperti itu. Mencetak lulusan, kata mencetak lulusan itu mempersempit langkah itu, mempersempit program sekolah. Jadi itu kata menciptakan pembelajaran berdiferensiasi itu harus tertuang di misi. Di situ di item misi itu harus tertuang itu. Jadi salah satu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itemnya yaitu siswa, guru harus menciptakan pembelajaran, harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu mentuangkan di misi. Jadi apa ini? Saya buka pemikiran. Kalau yang namanya visi itu tujuan, cita-cita. Kalau misi itu sudah apa yang nak kita lakukan, apa yang kita lakukan, tapi masih sifatnya umum. Kalau sudah indikator misi itu sudah per item, makanya indikator misi itu banyak. Apa yang dilakukan di sekolah itu? Literasi budaya. Sekolah melaksanakan literasi budaya. Sekolah melaksanakan literasi buku. Sekolah melaksanakan literasi membaca kitab suci.
sekolah melaksanakan ekstrakurikuler itu sudah rinci sekali tuh kalau indikator. Jadi indikator itu bisa 40, maka saya kadang-kadang melihat indikator sekolah yang 4 misi, 40 indikator pencapaian itu lucu. Dari satu misi membimbing dan membina para siswa agar menjadi manusia yang berintak dan berakhlak mulia melalui berbagai kegiatan keagamaan. Tuh, poin 1 ya. Poin indikator misinya banyak kan? Nah, melaksanakan yang pertama rohis di hari Jumat. Kemudian kita ada taksin, ada tahfiz, ada ikro, ada literasi Al-Quran, ada kegiatan rohani pembacaan kitab suci, kemudian rohani keislaman, kemudian rohani agama yang lain. Bisa banyak itu kan? Nah, itu yang ditulis Bu Yanita saja sudah 45. Nah, itu namanya action yang harus kita lakukan untuk mencapai poin pertama. Maju ya, kamu ya, jangan teman. Oke, tadi kita dapat visi kita menurut kesepakatan tadi bahwa seperti yang disampaikan Ibu Herlina, menjadi sekolah unggul berwawasan global berdasarkan profil belajar Pancasila. Ini bagaimana Pak Agus dan Bu Desi, apakah untuk visi ini ada yang perlu kita ubah atau ada kata yang memang istilahnya belum pas atau belum cocok? Gimana Anis? Ya izin Bapak Ibu, tadi kan kita sudah sepakat bahwa apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi itu sudah tercermin semua di visi sekolah ya lama. Cuman PR kita mungkin dari visi yang sudah ada perlu kita ada penambahan dari redaksi. Nah untuk itu, untuk kesimpulan kita hari ini, nanti karena finalnya masih di saya dan Pak Agus dan Bu Herlina, silakan Bapak Ibu tuliskan redaksi. Mungkin visi misi yang baru, yang mungkin ada perubahan baik dari kata ataupun dari apa ya, penambahan sedikit, silakan Bapak Ibu tuliskan sekarang sebagai kesimpulan kita gitu. Nanti ini akan dibawa untuk ke diskusi finalnya. Jadi silakan sebagai kesimpulan akhir tuliskan redaksi. Jadi udah sepakat sama kan? Cuma mungkin perlu ada penambahan. Tadi saya ikuti, ada yang perlu diganti lulusan siswa, ada yang perlu ditukar antara unggul dan wawasan di tukar posisi. Nah silakan Bapak Ibu tuliskan redaksi yang menurut Bapak Ibu visi yang pas gitu, baik dari redaksi penulisannya. Silakan Bapak Ibu. Baru kalau sudah nanti kita lanjutkan ke perilaku ya.
Udah dikasih ini. Jadi kita tulis di bawahnya. Jadi yang ditunjukkan. Oh, bisa tulisnya nih. Ini begini. Ya, dia nanti mau diambil. Kalau lagi 31. Habis. Oh, suara gede. Oke Bapak Ibu, yang pasti kita dapat simpulkan bahwa di visi kita sepakat menggunakan kata unggul, kita sepakat menggunakan kalimat berwawasan global berdasarkan profil pelajar Pancasila. Dari kalimat ini, dari kalimat unggul berwawasan global dan berdasarkan profil pelajar Pancasila, sekarang sikap perilaku apa yang kita inginkan dari murid kita yang sesuai dengan visi yang telah kita sepakati. Contohnya yang sikap perilaku yang kita harapkan, kita mengharapkan murid kita disiplin sekolah, disiplin dalam belajar misalnya. Sekarang apalagi sikap perilaku yang akan kita wujudkan atau kita inginkan untuk murid kita, untuk guru, bukan hanya untuk murid tapi untuk guru, untuk kepala sekolah, juga perilaku dari orang tua. Kira-kira sikapnya, perilakunya Ibu Umi, sekarang kita kira-kira mencerminkan dari visi kita tadi, kita cerminkan sikap atau perilaku yang kita harapkan atau sikap perilaku yang kita inginkan dari visi ini, baik untuk murid, untuk guru, kepala sekolah, dan juga orang tua. Kira-kira untuk murid, misal contohnya kita menginginkan murid yang disiplin dalam belajar. Oke,
berbudi pekerti, ini untuk murid. Memiliki empati bisa. Oke. Untuk guru, cerminan dari visi kita ini bisa juga ya Bu Gita ya, untuk guru berbudi pekerti. Apalagi cerminannya kalau untuk guru, sikap dan perilaku yang kita harapkan, disiplin. Oke. Nah, jangan terlambat ya. Jangan tidak bangun pagi, benar ya. Benar, bangun pagi, mengajar yang menyenangkan. Oke. Kekeluargaan. Apa Bu? Gotong royong. Benar. Kalau tidak nanti gotong royong tidak selesai masalah kita. Yang terpenting adalah gotong royong. Tadi cerminan sikap dari murid dan guru. Kalau orang tua, kira-kira cerminannya apa dari visi yang sudah kita sepakati tadi? Oke, mendukung kegiatan sekolah. Lahir dan batin ya, benar-benar setuju, lahir dan batin. Menjadi donatur, oke, bisa, benar. Kerjasama, ya. Ya. Kalau dari kepala sekolah, kira-kira cerminan apa dari visi kita yang bisa dicermin? Mengayomi. Oke, setuju, mengayomi. Apalagi membina, mengawasi. Oke. Oke, saya rasa sudah pas mengenai sikap perilaku yang mencerminkan dari visi kita. Selanjutnya untuk visi sudah selesai, sudah rampung. Selanjutnya kita kaitkan dengan inisiatif atau dengan prakarsa perubahan. Ibu Ira, dipersilakan. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bahasan prakarsa perubahan. Sebelum memasuki itu kita harus tahu dulu pengertian prakarsa itu. Prakarsa perubahan adalah merumuskan. Nah, jadi di sana prakarsa itu ada beberapa pertanyaan di sini. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya dan lainnya? Nah, di sini Bapak Ibu kita mungkin baru mendengar prakarsa perubahan ini. Nah, di sini sangat penting sekali Bapak Ibu prakarsa perubahan ini, karena dia adalah kalau kami belajar kemarin ada sistem bagja. Jadi kalau untuk menentukannya itu biasanya kita menentukan apa yang akan kita lakukan, upaya apa. Seperti kemarin saya mengangkat menciptakan siswa yang peduli dengan lingkungan sekolah. Contohnya prakarsa perubahan. Nah,
Nah, nanti kita akan mendiskusikan tentang ini. Yang pertama itu inisiatif dulu, inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi. Iya. Kita menentukan dulu inisiatif, yaitu ide-ide atau kegiatannya, kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu visi yang sudah kita tentukan tadi. Boleh Bapak Ibu, inisiatif ini inisiatif Bapak Ibu dulu. Apa yang ingin Bapak Ibu lakukan untuk melakukan perubahan sesuai dengan visi yang sudah kita sepakati tadi? Kira-kira apa yang ingin Bapak Ibu lakukan untuk murid? Ya, untuk murid. Iya. Jadi apa yang ingin dilakukan untuk mencapai visi yang sudah kita sepakati tadi? Mungkin salah satunya contoh di proses pembelajaran boleh. Apa yang ingin kita lakukan? Bisa. Benar. Oke, bisa. Bisa. Oke. Boleh dituliskan Bapak Ibu? Boleh. Ya. Inisiatif perubahan apa yang akan dilakukan? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Contohnya yang Ibu aplikasi tadi yang berdasarkan teknis, artinya masuk dalam visi itu berwawasan global, dan masuk ke situ. Kita tadi yang unggul, ingin menciptakan pikiran yang unggul. Yang unggul tadi bisa maksudnya apa? Program sekolah bisa. Oke. Kalau yang buku kertas ini kertasnya di pertanyaan kedua Bapak Ibu, silakan dilanjutkan pertanyaan kedua. Ya, lanjut Bapak Ya. Ibu. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Oke, Bapak Ibu lanjut lagi di poin ketiga. Ya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai?
bentuk kegiatan. Lanjut Bapak Ibu, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya dan lainnya? Bagaimana Bapak Ibu, sudah dibuat jawaban Ibu Umi? Kira-kira Ibu Umi, inisiatif perubahan apa yang bisa dilakukan? Oh, kerja kelompok boleh, berapa hasilnya? Jadi, oh ya belum selesai ya. Oke, nomor 1 saja dulu Bu, kira-kira. Ya boleh dibacakan. Oke, boleh dibacakan Ibu Nurek. Inisiatif perubahan. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas untuk memunculkan kemampuan siswa sesuai minat dan bakatnya. Yang kedua, bekerja sama dengan seluruh warga sekolah untuk mewujudkan lingkungan dan budaya belajar di sekolah. Masih jawaban nomor 1 tadi dua kan? Ya, oke. Keren. Tepuk tangan dulu dong. Keren. Oh, semuanya kelompok 1 aman, ya. Jadi untuk Ibu Apri ada jawaban. Ibu Apri kelompok 2. Oke. Inisiatif perubahan untuk mencapai visi sekolah, pembelajaran berbasis IT, kegiatan kerohanian, literasi, seni dan olahraga, mengikuti lomba baik tingkat sekolah, kabupaten sampai dengan internasional. Masya Allah, keren, tepuk tangan dulu dong. Inisiatif, mudah-mudahan insya Allah inisiatif kita akan
tercapai dengan siswa kita. Berikutnya, kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah dan untuk mewujudkan visi sekolah. Kira-kira kolaborasi seperti apa? Nah, kalau kolaborasi ini guru BK ini sering kolaborasi. Oke, kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan? Oke, silakan. Terima kasih, kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan nomor 2. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Alhamdulillah kami berdiskusi meskipun tiganya tidak, itu melaksanakan sosialisasi dari visi sekolah. Iya, tepuk tangan dong, Bu. Oke, ya, itu saja kolaborasi, diskusi, iya. Berikutnya, poin ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Oke, bentuk kegiatannya. Bentuk kegiatan. Oh ya, boleh. Bentuk kegiatannya membimbing dan membina peserta didik untuk mencapai visi-misi sekolah. Jumpa temu wali. Oke, Ibu, kegiatannya bisa. Oh, langsung nomor 4 tidak apa-apa Ibu, kita karena berhubungan kan dengan langkah konkret yang akan dilakukan. Oke. Ya, jumpa temu wali dalam kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan kolaborasi. Oke, Bu Apri ini, Bu Apri silakan. Kira-kira boleh? Ini berhubungan Bu Apri. Nomor 3 langsung ke nomor 4 silakan. Iya, ya, semua rutin guru dan kepala sekolah, kemudian juga pertemuan dengan orang tua secara berkala. Jadi kalau SMP, ITS, ada pertemuan per bulan. Oke, tadi beberapa pertanyaan, keempat pertanyaan sudah dijawab oleh Bapak Ibu semua. Jadi intinya prakarsa perubahan ini kita setuju rasanya. Yang pertama mewujudkan siswa, tadi yang pertama IT, mewujudkan siswa yang berwawasan global. Mewujudkan siswa yang berwawasan global, caranya dengan melakukan pembelajaran menggunakan IT, berbasis IT. Itu yang pertama. Saya rasa prakarsa perubahannya sesuai dengan visi sekolah kita tadi. Mungkin ada lagi selain itu kita bisa selain di IT, prakarsa perubahannya mungkin melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, sepakat ya Ibu ya, kayaknya prakarsa perubahan seperti itu cocok sesuai dengan visi kita. Oke.
Oke Bapak Ibu, dari forum diskusi ini kita dapati yang pertama visi kita tadi, kalimat yang kita sepakati itu ada unggul, kedua berwawasan global, dan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Berikutnya mengenai prakarsa perubahan tadi sudah disampaikan. Yang pertama kita bisa mewujudkan murid yang berwawasan global dengan pembelajaran berbasis IT. Ada lagi tadi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Agak keselip. Oke, itu saja hasil diskusi kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat untuk murid kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup kegiatan diskusi hari ini dan saya kembalikan ke Bapak Ibu PP. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa Bapak Ibu, kita di penghujung diskusi. Padahal tadi lumayan diawali dengan tegang-tegang, gitu kan, langsung kapan selesainya? Ternyata selesai juga, gitu. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan diskusi kita pada hari ini. Yang saya dapat tadi luar biasa, saya kasih apresiasi buat Bapak Ibu. SMP 1 Indralaya luar biasa pemikirannya, benar apa yang dikatakan Bu Rina tadi, guru-gurunya hebat-hebat ini Bu, cepat semua dikasih kalimat tumpang langsung gitu kan, luar biasa. Ucapan terima kasih atas waktunya Bapak Ibu, karena ini tadi saya di awal bilang dari kegiatan dari bagian dari proses yang harus diikuti oleh CGP dan harus melibatkan Bapak Ibu, pertama waktunya. Terima kasih sekali lagi, kami selaku PP ini mohon maaf atas segala kekurangan selama proses diskusi. Kesimpulan yang sudah didapatkan tadi dari hasil apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan untuk visi misi, ini akan kami sampaikan nanti dengan Ibu Kepala Bu Rina. Dan kami juga sudah merangkum, ikut semua apa yang sudah Bapak Ibu inginkan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan hari ini, yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Terutama kita, paling tidak Bapak Ibu hari ini sudah bisa membuat, oh begitu ya kalau buat visi. Iya, jadi idealnya Bapak Ibu visi sekolah itu harus beranjak dari visi seorang guru. Jadi mulai hari ini mungkin Bapak Ibu umpan baliknya bisa buat apalah visi saya ini untuk jadi seorang pendidik gitu kan. Jadi ketika masuk kelas, oh mimpi saya guru saya berkarakter, berarti Bapak Ibu akan melakukan nih perilaku-perilaku yang akan memunculkan sikap karakter anak begitu. Itu saja mungkin dari saya. Ada yang mau tambahkan Pak Agus? Sedikit boleh. Oke, tampaknya sudah banyak disampaikan oleh rekan kami Bu Desa Batubara. Sedikit saja Pak Ibu. Cita-cita kita semua pasti memiliki cita-cita. Saya sampaikan di awal tadi. Apalagi cita-cita itu akan menjadi energi positif yang memberikan dorongan kita untuk melakukan sesuatu, terutama untuk mencapai cita-cita tersebut. Dan menurut saya, cita-cita yang paling mulia adalah jika cita-cita itu cita-cita itu untuk orang lain. Sebagai seorang guru, tentu saja yang paling mulia adalah mengimpikan bagaimana murid kita di masa depan. Dan ternyata saya mendapati sekali, kalau selama ini saya mendengar bagaimana luar biasanya SMP Negeri 1 Indralaya dari luar, ternyata di dalam, wow, sangat bernas,
sangat suatu kebanggaan bagi kami, dan saya yakin dan percaya mimpi-mimpi ibu-ibu sekalian ini akan terwujud di masa-masa yang datang. Oke, demikianlah dari saya. Kebaikan sekali lagi saya sampaikan, keburukan, kehilapan, kesilapan itu adalah dari saya pribadi. Tentu saja saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada ibu-ibu sekalian dan juga bapak-bapak, karena 2 orang tadi ya, maka sebut bapak. Kemudian kebaikan itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai makhluknya hanya menjalankannya. Kepada Allah juga kita sama-sama mohon ampun. Saya ini billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.